sel ini nantinya akan menginfeksi tubuh kita. Oh, oke. Nah, reseptornya ini nanti ada namanya disebut dengan AC2 atau angiotensin converting enzyme 2. Iya, itulah. Enggak ngerti ya. Nah, Aku sangat mengerti bahasa kedokteran. Oke, selamat datang Aprilia. Akhirnya datang ke rumah untuk mengisi podcast AHA Podcast di sini. Apa kabar Lia? alhamdulillah luar biasa Allah. Arya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Lia adalah tamu kedua dari AHA Podcast ya. Setelah kemarin si Irfan YouTuber terkenal banget. Oke Lia. Jadi ya mau ngobrol-ngobrol dikit aja sih sama Bu dokter nih. Aduh. Oh ini dokter nih, gila. Aku kenalin dulu nih dokter namanya. Aduh, terima kasih. Ya, by the way, gelarnya apa sih kalau dokter? Dokter aja, karena kan masih umum. Oh gitu. Jadi dokter aja. Kalau seandainya masih S1, itu gelarnya sarjana kedokteran. Sarjana Nanti kedokteran. ngambil lagi namanya profesi apa? Pendidikan profesi. Oh gitu. Atau Jadi profesi dokter. DR Aprilia. Desi Replika. Oke, siap. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang dokter nih ya, seneng gak sih atau bangga gak sih jadi dokter? Kalau dibilang bangga nggak munafik. Iya. dulu pun aku cita-citanya pengen jadi dokter. Dulu waktu SD sih kalau SD. Iya. Itu cita-cita semua anak kayaknya. Kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi Iya, dokter. tapi kalau anak sekarang ditanya pasti pengen jadi YouTuber. Iya gak sih? Karena sekarang dari YouTube itu penghasilnya lebih gede. Oh gila, bener. Tapi kalau dari dokter ini kan lebih apa ya? Lebih bangga aja sih, walaupun ya bangga. gitulah. Karena titelnya doang. Karena titelnya doang. Oke, jadi yang mau ditanyain ini ya tentang corona sih. Kan ya gitu lah. Kan corona ini boleh. udah apa ya, udah bisa dibilang udah mulai PSBB udah mulai dilonggarin gitu kan. Kehidupan juga udah mulai normal atau new normal gitu. Lia sebagai dokter memandang kehidupan setelah corona ini gimana sih? Justru setelah kita PSBB itu udah nggak diperpanjang lagi dan udah pemerintah itu udah ngeluarin pengumuman untuk new normal, itu bukan berarti kita untuk hidup bebas, untuk bertemu dengan orang banyak. Justru kita dengan new normal itu harus tetap hati-hati, tetap tetap menjaga kebersihan, kesehatan. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan atau membawa hand sanitizer, tetap social distancing ataupun physical distancing dan menghindari tempat-tempat yang ramai. Karena kita nggak tahu dengan new normal ini, kita nggak tahu angka kejadian corona itu makin meningkat. Kayak di Cina, mereka sudah ngebebasin orang-orangnya itu untuk hidup normal, tapi ternyata malah meningkat 2 kali lipat. Oh gitu. Tapi kalau menurut Lia sebagai dokter, corona itu bisa hilang gak sih? Sebenarnya corona itu bukan suatu penyakit yang menyeramkan. Iya, Cuma sebenarnya. karena dia itu udah mengenai banyak negara. Jadi orang pada takut gitu kan. Okay. Sebenarnya corona ini sebenarnya udah lama, dari dulu itu udah ada. Dari dulu udah ada. Di mana tuh ada. negaranya kalau boleh tahu? Di Amerika enggak? Di US ada. Iya. Makanya dia ini karena dia pertamanya itu ada di Wuhan, makanya dia dibilang dengan Wuhan apa ya namanya? Wuhan corona gitulah ya. Oh gitu. Dia itu sebenarnya si corona ini, dia ini termasuk dalam family virus. Dia itu mempunyai 7 strands. 7 strands-nya ini dia salah satunya termasuk si MERS-CoV sama si SARS. Tapi apa sih itu MERS-CoV sama SARS? Aku nggak tahu. MERS-CoV itu singkatannya Middle Early Syndrome Respiratory. Dia itu sama-sama menyerang sistem pernapasan. Oh gitu. Tapi karena si MERS dan SARS ini gejalanya tuh hampir sama dengan si corona. Oh gitu. Obatnya udah ada nggak sih? Kalau sebenarnya obatnya itu tergantung gejalanya, apa kayak simptomatis aja. Jadi gitu. dia itu kalau demam ya dikasih obat demam. Dia itu karena ini
virus, jadi nggak disarankan untuk memakai antibiotik. Oh gitu. Berarti kan pernapasan nih. Berarti kalau pakai obat asma bisa dong? Justru kalau si Ini pertanyaan corona bodoh sih. ini, justru kalau corona ini memang dia menyerang sistem pernapasan, tapi si corona ini sebenarnya tidak disarankan untuk memakai obat yang mengandung steroid. Steroid. Seperti kayak ibuprofen, atau ibuprofen. Nggak tahu. Sejenis kayak Langsung- paracetamol. Oh iya, Tapi kalau obat demam. paracetamol itu kan analgetik kayak anti nyeri. Tapi Oke. kalau si ibuprofen ini dia kayak steroid, jadi nggak boleh. Justru dia memperparah. Virus. Nggak memperparah, jadi kayak makin nafas jadi makin sesak. Oh berarti melemahkan daya tahan tubuh. Dia jadi buat imun kita jadi semakin Oh rendah. gitu. Kok gitu ya? Aneh ya. Tuh, jadi kan si corona ini, kenapa namanya corona? Karena dia itu dia itu virusnya itu berbentuk seperti mahkota. Oke. Jadi si corona ini dia itu nggak melihat jenis kelamin, dia nggak melihat agama dan bakal nggak melihat suku. Jadi dia itu dia itu menyerang kalau kita itu punya reseptor. Nah, Reseptor itu apa sih? Aku reseptor ngerti. itu kayak di dalam tubuh kita tuh kayak punya reseptor, kayak ibaratnya ada kunci, ada gembok, kayak gitu. Oh, daya tahan tubuh bukan? Beda. Enggak, Beda ya. Ada ibaratnya kunci, ada kayak gembok. apa ya? Reseptor itu kayak penanda di tubuh kita. Misalnya, ini nih ada Virus masuk gitu. virus masuk. Dia yang bakal Menghadang duluan. Oh gitu. Gitu. Berarti bisa sembuh sendiri. Kalau virus sebenarnya self-limited, dia bisa sembuh sendiri seharusnya. Oh gitu. Kayak aku pernah flu. Nggak minum obat, sembuh sendiri. Berarti ada di tubuh kita ini ada sebuah Di dalam tubuh kita kan punya sistem imun yang mempertahankan tubuh kita supaya nggak sakit gitu. Oh gitu. Benar. Oke. Jadi membawa hand sanitizer itu seberapa pengaruhkah untuk membuang virus? Aku nih ya pernah dengar lebih baik mencuci tangan daripada hand sanitizer. Bedanya apa sih? Jadi gini sebenarnya. Jadi mekanisme corona ini bisa masuk ke dalam tubuh kita ini kan ada reseptor tadi. Oke. Reseptor tersebut dia masuk ke dalam sel. Sel kan. Sel ini nantinya yang akan menginfeksi tubuh kita. Oke. Nah, reseptornya ini nanti ada namanya disebut dengan AC2 atau angiotensin converting enzyme 2. Iya, itulah. Anggap ngerti ya. Aku sangat mengerti bahasa kedokteran. Jadi si AC2 ini dia itu ada di mana-mana di dalam tubuh kita. Tapi yang paling banyak itu dia diekskresikan di saluran napas. Oke. Termasuk paru-paru dan saluran cerna. Makanya salah satu gejalanya itu atau gejala yang ditimbulkannya itu ada batuk, pilek, bahkan sesak napas. Kalau di saluran cerna dia itu bisa menyebabkan diare. Nah, si AC2 ini dia semacam kayak protein. Atau glikoprotein. Dia itu nanti masuk ke permukaan sel. Jadi kayak pintu masuknya gitu, tapi diperantai oleh si virus. Oh gitu. Si virus ini nanti menempel di reseptor, lalu dia nanti berkembang dan memperbanyak diri. Dari situlah nanti kalau imun kita rendah, sementara si virusnya dihasilkan terus, maka akan kalah. Itulah kita kena si corona. Tadi Ari nanya apa bedanya cuci tangan sama hand sanitizer. Betul sekali. Jadi gini, jadi kan si glikoprotein yang tadi yang dihasilkan yang semacam dari si AC2 kayak turunan dari si AC2 yang menyerupai itu di virusnya ya? Protein, iya kan? Oke. Jadi dia itu sebenarnya ada dari ahli virologi, ahli virus bilang dari hasil penelitiannya 2014 yang lalu, dia mengatakan itu tahun 2014 itu ternyata si protein ini bisa hancur kalau menggunakan si pelarut lemak, sabun, deterjen, pemutih pakaian, bahkan pembersih lantai. Kenapa tadi Ari bilang kenapa nggak cuci tangan aja sih? Kenapa nggak pakai sanitizer aja? Jadi kalau kita keluar itu nggak mungkin kan kita sedikit-sedikit ke kamar mandi, cuci tangan, ribet kan. Terus WHO juga nganjurin 6 langkah untuk cuci tangan. Jadi kan ribet. Jadi semua tuh kayak apa yang kita pakai di tangan kayak cincin, gelang, jam tuh kan harus dilepas. Oh gitu. Iya. Jadi lebih praktisnya dan lebih simpelnya. Jadi kita mending pakai hand sanitizer. Kalau untuk efektifnya sama, cuci tangan dengan hand sanitizer. Sama. Karena kan hand sanitizer aku itu pernah dengar kalau hand sanitizer itu hanya untuk membunuh bakteri
bakteri bukan virus gitu. Beda nggak sih virus sama bakteri? Beda. Ya. Aku dengerin sih gitu, tapi nggak tahu ya. Di dalam si hand sanitizer itu kan dia mengandung alkohol. Iya betul, alkohol. Sementara si protein tadi kan dia bisa luruh atau bisa hancur. Salah satunya dengan menggunakan si alkohol itu. Makanya kita kayak banyak kan orang-orang kayak buat hand sanitizer sendiri, desinfektan sendiri. Iya, aku di perusahaan aku kemarin karena kehabisan hand sanitizer, kami berinisiatif buat sendiri gitu. Pakai apa? Alkohol. Iya, aku taunya alkohol. Campur sama ini nggak pemutih pakaian, biasanya pakai pemutih pakaian. Pemutih pakaian kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Kayak berarti enggak efektif dong. Back clean gitu. Kan enggak boleh. Waduh. Kan Pakai back clean. itu kan pemutih pakaian kan back clean. Oh, berarti dicampur itu? Iya, biasanya, tapi alkoholnya biasanya tuh 60%. Iya, 60-70% lah. Oke. Sangat bermanfaat sekali, guys. Oke, jadi setelah PSBB ini mulai longgar, itu mungkin nggak sih kalau terkena virus ini semakin banyak gitu, karena mereka udah bodo amat lah gitu. Nanti yuk kena pun kita juga sembuh gitu. Iya sih, bang, benar. Tapi jangan salah, orang yang positif COVID-19 itu nggak semuanya itu bergejala, ada yang nggak bergejala. Iya benar. Kayak kita nih, kita ngerasa kita sehat aja, kita baik-baik aja. Padahal sebenarnya kita terinfeksi. Nah, kita ini disebut dengan carrier atau pembawa. Kalau kita ini dibiarin untuk melakukan aktivitas di luar, bertemu dengan orang banyak, terus kita pulang ke rumah, nggak melakukan social distancing, kita membawa virus ya. Kita membawa virus untuk keluarga kita yang di rumah. Apalagi yang imunnya rendah pasti. Iya, apalagi kayak orang tua kita yang udah usia lanjut, imunnya kan udah mulai rendah. Oke, Lia kan dokter nih. Sepanjang pendidikan sampai sekarang, pernah jadi relawan gak sih? Relawan COVID tentunya. Belum pernah. Belum ada tawaran atau? Bukan belum ada tawaran kan? Kalau relawan itu kan menawarkan diri ya kan? Iya gak sih? Ya sukarela gitu. Sukarela. Berarti Lia nggak ada ikut? Nggak, seharusnya kan bulan 5 kemarin penempatan, cuma ternyata belum dapat. Oh gitu. Jadi ada sih beberapa teman yang udah jadi relawan COVID. Udah ada. Tapi dia sehat-sehat sekarang. Alhamdulillah sih. Sehat. Di mana tuh tugasnya mereka, teman-teman? Teman-temannya tuh tugasnya ada yang di Padang, ini di Medan, di Bengkulu, di Jepara ada juga, di Riau juga, di Dumai juga ada. Oh, relawan COVID ya? Iya. Pokoknya bulan 5 ini itu rumah sakit yang buka itu khusus untuk rujukan COVID-19. Oh iya, di Dumai banyak sih yang terkena. Rumah sakit apa kalau Dumai? Rumah sakit umum. Rumah sakit umum Dumai. Oke. Ya gitu sih. Kalau di Dumai info-infonya dari ada Instagram namanya Info Duri, itu daerah kita. Di Dumai itu lumayan banyak sih. Mereka pulang dari mana ya? Malaysia ya? Oh iya, karena kan itu deket. Enggak, salah satunya itu perbatasan gitu nggak jadinya? Bener. Ada pelabuhan di sana kan. Oke, terkait maksudnya bicara minggir sedikit dari corona, ingin tahu jejak karirnya Lia ini. Selama menjadi dokter pernah menyelamatkan sesuatu nggak? Seseorang nggak? Maksudnya dia sakit nih, aku sembuhin, aku bangga banget. Pernah nggak jadi kayak gitu pengalamannya? Alhamdulillah sih, selama praklinik atau koas kemarin itu dapat pasien itu yang alhamdulillahnya kayak dipegang gitu. Maksudnya dari awal dijadiin pasien. Dari awal kita jadiin dia, kayak kita nge-follow dia dari awal masuk sampai selesai itu ya alhamdulillah masih sembuhnya. Sakitnya sakit apa? Ada yang HIV. Oh my god, HIV. Iya, ada. Berarti kalau HIV kita jaga jarak dong. Nah, dia kan menular kan? Dia menular kalau ada di bagian tubuh kita yang bagian terbuka kayak luka. Kalau kita pegang dia aja. Antar kulit, kalau di bagian kulit kita nggak ada yang luka atau yang terbuka nggak masalah, nggak. Berarti kalau salaman nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pelukan juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kirain kena sentuhan tangan itu udah menular gitu. Karena stigma orang gitu kan, HIV ini takut nular gitu. Sebenarnya nggak. HIV itu nggak, dia itu bakal nular kalau ada bagian kulit kita terbuka dan dia itu menular melalui darah.
Darah dan cairan ya. Bukan melalui keringat, bukan melalui. Oh, keringat enggak? Enggak. Oh ya, keringat kan keluar ya. Mengeluarkan cairan dari tubuh. Oke. Selain HIV apa lagi, Lia? HIV dulu. Terus pada pas bagian fase anak itu ada dapat kasus bayi yang baru lahir itu dia itu organ saluran cernanya berada di luar. Ih, gila, gimana ceritanya? Jadi memang sih itu organ apa? Saluran cernanya kayak Cernanya di luar perut. Oh my god. Dia nggak ada selaput gitu, tapi ya emang nggak bertahan. Kelihatan dong ususnya. Iya, emang kelihatan. Jadi gimana? Nggak selamat. Oh, meninggal. Oke. Nggak bisa diselamatkan memang. Itu pas Lia yang nanganin. Nggak lihat. Itu teman ya. Oke. Berapa lama sih kalau koas? 2 tahun. 2 tahun. Ada rencana ini nggak pendidikan lanjutnya? Ini S1 ya, sarjana kedokteran. Enggak. Apa? Udah dokter. Sarjana kedokteran itu. Bedanya apa sih? Kalau itu sarjana kedokteran itu kita dapat kalau kita udah selesai pendidikan di kampus itu 3,5 tahun. Setelah kita selesai koas 2 tahun tadi, kita itu harus ikut ujian kompetensi dokter lagi. Oh gitu. Kalau udah lulus, baru kita dapat gelar dokter. Tapi SK-nya sarjana kedokternya dihapus, diganti dokter depannya. Jadi dokter ya. Oke, siap. Gimana, ada rencana lanjutin pendidikan atau ngambil spesialis? Aku bangga loh kalau punya teman dokter kayak gini loh. Aku juga bangga punya teman kayak Ari. Iya, makasih. Apa ya, insya Allah kalau kepengen itu kayaknya semua orang kepengen lanjut kuliah, apalagi ngambil dokter spesialis. Tapi kalau ingat usia, ingat umur, kayaknya aduh nanti deh kayak gitu. Oh gitu. Emang nggak bisa sambil menikah dan kalau ngambil spesialis? Sebenarnya bisa sambil udah punya anak pun bisa, cuma kayaknya ribet kayak. Enggak ribet kayaknya. Kayak tanggung jawab aku sebagai istri kayak. Oh gitu. Rencana mau ngambil spesialis apa kalau iya? Kepengennya itu spesialis kedokteran penerbangan. Jadi di Indonesia itu kalau nggak salah baru ada 2 spesialis kedokteran penerbangan itu, dan itu hanya ada di Universitas Indonesia. Oh, UI doang. Jadi kenapa tiba-tiba kepengen itu, karena waktu dapat bagian di koas di public health, kesehatan masyarakat itu dapat di pelabuhan. Jadi kan situ kayak orang-orang yang kerja di pelabuhan, di bandara. Jadi kayak dia cerita, ternyata jadi spesialis kedokteran penerbangan itu seru loh. Kita bisa menjadi tenaga medis pas nantinya berangkat haji. Jadi kita bisa berangkat hajinya gratis, kayak diberangkatin gitu. Oh iya, untuk mengawasi para jemaah ya. Walaupun sebenarnya dokter umum juga bisa sih jadi tenaga. Tapi kan kalau misalkan jadi itu mandah dong, pulangnya beda. Bisa dengan suami dong. Berat juga sih. Ya itulah. Oke. Tergantung suami sih dapatnya kayak mana. Ya Allah. Oke, jadi itu mengenai karirnya ya. Boleh menyimpang sedikit? Boleh ya. Oh, ini kalau dokter cewek banyak yang deketin gak sih? Aduh, jadi insecure. Ubah insecure jadi bersyukur. Oke, mantap. Aduh, gimana? Kalau yang deketin tuh pasti ada aja yang deketin. Cuma kan yang tahu kita dideketin banyak orang tuh hanya kita. Ya nggak mungkin kan aku dideketin cowok ini nih. Oh iya, benar-benar. Mungkin kita umbar di sosial media juga, dan nggak umurnya juga sih, dikit-dikit diumbar di sosial media. Iya, benar-benar. Oke, siap. Jadi boleh nanya balik? Oh boleh, silakan. Ini podcast bebas untuk mengobrol. Jadi kenapa sih Ari tiba-tiba terpikir pengen jadi YouTubers? Gimana dong? Padahal kan pekerjaan Ari sekarang kan udah bagus nih. Oh, alhamdulillah. Bisa lah. Gimana Ki? Apa jawabannya Ki? Iya, jadi aku nge-YouTube itu awalnya dari kuliah. Kuliah itu kan di kos kampus, pergi ke rumah temen, kayaknya nggak berarti banget hidup aku kalau kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi aku juga sering lihat YouTube. Dari sana aku tahu, seru juga nih. Enggak deng, seru deng. Enggak itu awalnya. Awalnya gini, YouTube itu dikenalin dari mantan aku.
Mantan di Itu mana? vlognya. Ini aku bener ya. Ini eksklusif di AHA Podcast. Oke. Jadi vlognya itu adalah Arif Muhammad. Tahu Arif Muhammad nggak sih? Tahu ya, Arif Muhammad Pocong bukan? Betul sekali. Yang dulu di Twitter. Jadi Oke. aku nggak tahu YouTube sama sekali apa. Bahkan vlog itu pun aku nggak tahu. Jadi mantan aku nih suka nonton YouTube dan dikenalin nih. Ini loh ada vlog. Cobalah nonton. Respon aku pertama tahu gimana? Gimana? Apa sih, lebay banget anjir, cuman jalan-jalan terus direkam, ngomongnya lebay-lebay kayak gitu, apaan sih, nggak suka gitu. Tapi akhirnya Ternyata. dia ngelihat, dia nonton itu, aku juga ngelihat di pas lagi jalan ya. Nonton, kok seru juga sih. Jadi keikutan gitu. Dan dari situ aku mulai suka. Aku mulai suka kuliah semester akhir. Aku sempetin ngevlog. Semester akhir. Enggak semester akhir sih, kayak 6, 7, 8. Karena aku tuh udah nggak tahan lagi tuh pengen kayak mereka gitu. Mereka aja bisa, kenapa aku nggak gitu. Aku termasuk orang yang ambisius. Iya, jadi vlog di kampus aku tuh yang pertama tentang yudisium. Iya, lihat. Pernah nonton ya? Yang viewersnya jutaan itu loh. Kemudian vlog wisuda, aku juga ngevlog. Nah, Yang itulah. itu kayak memperkenalkan. Iya, itu juga di Pekanbaru. Wow. Itu bukan yang pertama. Itu yang kedua. Oh, yang pertama games itu ya? Oh iya, pertama yang games. Iya kan. Tapi itu bagus loh, kenapa nggak dibuat lagi? Iya, aku nggak pro main game sih sebenarnya. PUBG juga nggak pro sih sebenarnya. Mobile Legend. Mobile Legend iya, Nah, itu standar tapi. barangkali bisa Boleh deh kapan-kapan, tapi collabnya sama gamers. ya Raffi Ahmad. Baik. Raffi Ahmad baik. Aku siapa? Anda siapa? Mau collab dengan Raffi Ahmad? Kita bukan siapa-siapa gitu. Iya pengen sih. Kadang-kadang buat gamers. Kalau sendiri kayaknya kurang tertarik. Kalau ada teman baru sih. Atau Lia mau ngajakin? Nggak pandai main games. Oh, gak pandai main games. Aduh. Jadi itu Lia. Jadi ya aku di vlog itu dikenalin dari mantan aku. Dan pertama aku nolak. Akhirnya aku lihat dia nonton, aku suka. Terus aku mutusin untuk coba vlog di kampus. Main game pertama, ya itu sampai sekarang keterusan gitu. Ada niat seriusin nggak jadi YouTubers ini? Jadi Anda kira saya beli ini semua tidak serius gitu? Kakak mana tahu. Ini udah habis banyak loh. Kan ambisius. Kan kita nggak tahu. Iya. Berarti bakal diseriusin ke depannya. Ya serius sih, tapi ya serius. Segala sesuatu kalau nggak diseriusin percuma nggak sih? Lah. Walaupun hal sekecil apapun, bener nggak sih? Ya benar. Jangan menyepelekan loh. Siapa tahu 5 tahun lagi, 2 tahun lagi subscriber udah 1 juta. Amin. Jangan setahun loh, 6 bulan ke depan. Amin, kalau bisa secepat itu. Kan kita nasib orang nggak tahu ya. Benar. Jadi kayak gitu. Benar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ya? Terserah Jadi dong. selama Ari menjadi YouTubers, apa sih suka dukanya? Oh ya, ini buat kalian yang belum tahu ya. Dulu aku tuh ngevlog awal-awal belum punya kamera nih. Pakai handphone. Enggak. Jadi? Aku nyewa. Serius? Di toko sewa kamera. Itu nyewanya per hari atau Per hari. Itu kalau nggak salah per hari berapa ya? 100.000 atau 150. Kenapa nggak pakai handphone aja? Kualitasnya jelek. Kalau aku sih lebih mengutamakan kualitas ya. Daripada kuantitas. Daripada kuantitas. Iya benar, kualitasnya jelek. Walaupun pakai iPhone ya. Jadi aku sewa kamera kalau ada mau ngevlog atau syuting. Saksinya ada temen aku tuh di Pekanbaru. Namanya Weni. Weni Hai, kalau Weni. kalau Weni nonton dia sih yang sering temenin untuk sewa kamera di sana. Ya gitulah, itu adalah termasuk perjuanganku sih. Itu dukanya. Ya kalau aku bilang nggak duka sih. Jadi Perjuangan. terus kalau suka dukanya apa? Suka dukanya apa ya? Nggak ada sih. Jadi YouTuber enak loh, fun aja. Seru ya? Seru. Ketemu dengan orang baru, dengan subscriber baru, nambah followers Instagram juga. Mana tau ketemu jodoh. Oh, ya bisa Kan jadi sih. baru Amin. putus. Anda membawa urusan pribadi di sini. Kita cut saja.
Kita bahas mantan tadi. Oh gitu. Oh, sebelum di sini Iya. ya. Oke, gitu. Oke, ada lagi? Apa ya? Jadi selama jadi YouTuber sini udah lumayan nggak penghasilannya? Oh, belum sih. Belum ya? Masih 300 subscriber. Jadi buat subscriber AFF Vlog tolong di-subscribe biar sampai 1000. Subscribe, komen. Supaya iklannya itu udah masuk gitu. Kalau masalah jam tayang itu nyusul ya. Tuh kalau bisa dapat iklan tuh syaratnya gimana sih? Yaitu pertama subscriber mencapai 1000. Yang kedua jam tayang itu entah 4000 menit atau 40.000 menit. Aku nggak tahu pasti, nanti aku tengok lagi. Tapi dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Jadi memungkinkan lah ya buat orang-orang. Tidak terlalu pesimis gitu. Apakah kalian pengen jadi dokter YouTuber? Kepengen, tapi nggak pede dengan Gitu. Siapa tahu lagi ngobatin pasien. Oke guys, jadi kalau mau ngobatin kita pakai ini ya. Gitu. Kan bisa saja kan. Banyak kok dokter yang terjun maksudnya Oh iya. merangkap jadi YouTuber sih. Contohnya Siapa ya? Si Clarice apa gitu namanya? Clariska. Enggak tahu sih. Clarice lupa namanya siapa, dia dokter juga. Oh, dokter dia. Tapi YouTuber. Sukses. Sukses, malah udah 1M berapa gitu subscribernya. Oh my god. Ada juga namanya siapa ya kemarin? Aduh, dia kuliahnya di Aceh. Oh, di Kayaknya Aceh. anak Riau juga kayaknya. Oh ya? Ada Kanedinya atau apa? Cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Oh iya sih, kalau cewek memang cepat banget untuk naikkan subscriber. Menjadi daya tarik ya. Iya, kalau cowok siapa ini, jelek banget. Enggak. Oke, Lia, ini pertanyaan terakhir. Apa sih rencananya setelah ini? Setelah ini pengennya itu Insya Allah kalau udah selesai ngabdi, udah selesai internship tuh pengennya buka klinik, terus kerja di rumah sakit juga. Mulia sekali. Banyak ya dokter-dokter yang buka klinik ya? Lumayan ya, nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Kayaknya banyak sih, Banyak ya? Mungkin kayak kerja sama temen kayak gitu. Oh gitu. Oke, pesan terakhir buat subscriber, selalu jaga kesehatan karena corona tidak bisa hilang dari dunia ini. Pesannya apa? Wah, buat mereka gitu. Jadi Tips-tips dari Dokter Lia. Jadi kalau untuk ini kan udah diberlakukan nih new normal. New normal tuh bukan berarti kita hidup normal kayak dibebasin kayak hidup normal kayak sebelum adanya corona, bukan berarti kayak gitu. Kita tuh masih tetap kalau keluar rumah itu masih tetap menggunakan masker, masih mencuci tangan kalau kita baru beraktivitas dari luar. Dari luar. Terus menghindari menyentuh wajah. Terutama mulut, mata, hidung dan mulut. Karena itu sumber masuknya si virus tadi dalam tubuh kita. Terus jaga jarak. Nah itu social distancing ini walaupun corona udah mulai hilang, itu bakal tetap diterapkan. Tapi orang Indonesia nggak bisa dibilangin sih. Kayak manapun wabahnya, pandeminya, mereka tetap keluar. Tapi ini aku punya pengalaman nih. Belanja di supermarket, kita kan dekatan nih. Tiba-tiba orangnya menjauh dan tutup seperti gini. Tutup pakai baju. Serius. Dia kebawaan atau gimana? Itu nggak tahu sih. Antara takut virus dan kebawaan. Jadi social distancing itu kayaknya walaupun corona udah mulai hilang, itu akan tetap melekat. Tapi hilangnya itu dalam jangka waktu yang lama, benar nggak sih? Iya kan? Oke guys, itulah bincang-bincang dengan Dokter Lia. Terima kasih sudah nonton AHA Podcast. Jangan lupa subscribe guys ya. See you on the next video. Bye bye.